Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Armando Nainggolan. Saya dari 12 RPL 2 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan listrik dari masa ke masa. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua ada sejarah perkembangan, yang ketiga ada dampak-dampaknya, dan yang keempat ada kesimpulan. Lalu pada bagian selanjutnya ada biodata singkat dari penemu listrik yang bernama Michael Faraday. Beliau lahir pada tahun 1791 di New Winston Boots, Inggris. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengertian dari listrik itu sendiri. Nah, ini merupakan pengertian listrik menurut Joyce James. Listrik merupakan sebuah aliran atau gerakan-gerakan elektron yang merupakan sebuah partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada suatu atom. Dan selanjutnya ada pengertian listrik secara umum. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sejarah perkembangan listrik dari masa ke masa. Yang pertama, penemuan listrik berawal dari seorang cendekiawan asal Yunani yang bernama Thales di tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Saat itu beliau menggosok amber, elektron dalam bahasa Yunani, dengan bulu kucing dan mengambil bulunya sedikit. Karena penasaran, beliau pun menulis tentang amber yang bermuatan menggosok. Kejadian yang dialami menggambarkan apa yang disebut dengan listrik statis sekarang ini. Namun saat itu beliau belum mengetahui nama proses dari peristiwa tersebut. Yang kedua, penelitian gaya gerak dari batu ambar tersebut kemudian dilanjutkan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert pada tahun 1733. Ia menyebutkan kejadian yang dialami Thales adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani elektron atau batu ambar. Selanjutnya pada 1739, Charles Dufay, berkebangsaan Prancis, akhirnya mengetahui bahwa listrik elektrik yang dimaksud terdiri dari kutub positif dan negatif, plus dan min. Yang ketiga, penelitian itu kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Benjamin Franklin. Beliau adalah seorang ilmuwan sekaligus penulis, penerbit, dan diplomat Amerika. Franklin pun membuktikan bahwa listrik adalah bentuk alami, bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik. Karena masih penasaran, beliau melakukan percobaan. Saat itu Franklin menerbangkan layang-layang menggunakan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil mulai menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Selanjutnya, yang keempat,
Di tahun 1800, Alexandro Volta mengemukakan pendapatnya bahwa listrik itu sebenarnya seperti air. Artinya listrik memiliki banyak manfaat karena terdapat banyak tenaga di dalamnya. Beliau akhirnya membuat batu baterai dari tumpukan volta yang terbuat dari lempengan tipis tembaga dan seng, lalu dipisahkan dengan karton lembab. Ini asal mula ditemukannya batu baterai sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya yang kelima. Penelitian tentang listrik ini terus berlanjut hingga akhirnya Michael Faraday menemukan elektromagnetik yaitu jenis listrik magnet. Menurutnya, jika listrik bisa menghasilkan magnet, sebagaimana percobaan pertama, lantas mengapa magnet tidak dapat menghasilkan listrik? Pertanyaan tersebut akhirnya terjawab pada tahun 1831. Faraday menyimpulkan bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet dan perak. Beliau menemukan adanya magnet yang dipindahkan dalam gundukan kawat tembaga. Ternyata sebuah arus listrik kecil dapat mengalir melalui kawat, hingga kemudian muncul apa yang disebut dengan dinamo, pembangkit listrik atau generator listrik. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian dampak dari penggunaan listrik itu sendiri. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dari listrik itu sendiri seperti memudahkan pekerjaan sebagai sumber energi, penghasil gerak, sumber panas, dan memperingkas waktu. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif yang sering dijumpai yaitu biasanya listrik itu biayanya mahal. Selanjutnya berbahaya karena tegangan tinggi yang dihasilkan listrik dapat mengakibatkan kematian. Yang ketiga, kebakaran. Aliran listrik jika terkena api akan mudah terbakar. Selanjutnya, ketergantungan. Mengapa ketergantungan? Karena dengan adanya listrik, kita ketergantungan dengan kemudahan yang disajikan oleh listrik itu sendiri. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian kesimpulan. Ini adalah bagian terakhir dari penjelasan ini. Kesimpulan yang saya ambil menurut yang penjelasan yang ada di atas adalah berdasarkan penjelasan di atas, listrik mengalami perubahan dari masa ke masa. Sekarang semua manusia merasakan dampak ditemukannya listrik itu sendiri, dari dampak yang positif maupun negatif. Dan sampai saat ini, listrik sudah menjadi kebutuhan setiap manusia di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.